Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan kasus hipertiroid ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Robin Rorbian Harun. Saya Rizky Nafisa. Saya Sabrina Apriliani. Saya Rutwila Diana Alma Samsuri akan mempresentasikan tentang hipertiroid. Dimulai dari pembacaan kasus. Kasus kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kasus nomor 6 yang berbunyi seorang pasien umur 25 tahun datang ke apotek hendak menebus resep yang berisi obat propil tiouracil 100 mg. Kemudian tenaga teknis kefarmasian menyiapkan obat tersebut. Diindikasikan untuk apakah obat tersebut? Pengertian hipertiroid. Hipertiroid adalah respon jaringan tubuh terhadap pengaruh metabolik hormon tiroid yang berlebihan. Hipertiroid ditemukan pada 0,8 sampai 1,3% populasi di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi hipertiroid mencapai 6,9%. Penyebabnya adalah stimulasi reseptor thyroid stimulating hormone yang berlebihan. Kedua, kerusakan folikel tiroid dengan pelepasan hormon tiroid. Ketiga, sekresi hormon tiroid dari sumber ekstra tiroidal. Dan yang terakhir biasanya adalah sekresi otonom hormon tiroid. Gejala hipertiroid. Gejala yang dapat dilihat biasanya adalah pembesaran kelenjar tiroid dan juga bisa disebut dengan struma. Terapi yang efektif untuk hipertiroid ada 3. Biasanya adalah pengobatan anti tiroid, kedua ion radioaktif, dan yang ketiga adalah pembedahan. Pengobatan anti tiroid terdiri dari obat-obatan dari kelas thionamid, yaitu propylthiouracil, metimazol, dan carbimazole. Pemilihan pengobatan anti tiroid didasarkan pada pengalaman masing-masing klinis. Namun, PTU memiliki keunggulan dalam hal menghambat konversi tiroksin atau T4 menjadi triodotironin atau T3 dalam jaringan tiroid dan perifer. PTU masih menjadi salah satu pilihan utama pengobatan anti tiroid terutama pada pasien hamil dan pasien dengan krisis tiroid. Kasus 6. Seorang pasien 25 tahun datang ke apotek hendak menebus resep yang berisi obat PTU 100 mg. Kemudian TTK menyiapkan obat tersebut. Diindikasikan untuk apakah obat tersebut? Contoh kasus di atas merupakan contoh dari pengobatan hormonal. Untuk penggolongan yang lebih sempit, contoh kasus di atas adalah contoh kasus pengobatan hipertiroid. Contoh dari obat yang diindikasikan untuk hipertiroid adalah PTU atau kepanjangan dari propylthiouracil. Obat propylthiouracil merupakan salah satu obat anti-hipertiroid yang termasuk ke dalam golongan thiourelin bersamaan dengan carbimazole dan metimazole. Propylthiouracil memiliki kontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap kandungan atau komponen obatnya. Pasien dengan riwayat gangguan hepar atau beresiko mengalami supresi sumsum tulang memerlukan perhatian khusus selama menggunakan propylthiouracil. Nama obat propylthiouracil, golongan obat, termasuk obat golongan anti-hipertiroid. Indikasi obat, propylthiouracil diindikasikan pada pengobatan hipertiroidisme, baik untuk mengatasi gejala klinis maupun sebagai persiapan operasi. Juga dapat dipakai dalam kombinasi dengan iodium radioaktif untuk mempercepat timbulnya perbaikan klinis sementara menunggu efek terapi iodium radioaktif tersebut. Kontraindikasi obat. Propylthiouracil dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap obat ini. Sejumlah kecil propylthiouracil diekskresikan dalam air susu ibu dan pada kemungkinan menyebabkan hipertiroidisme pada bayi, terutama apabila ibu menerima dosis tinggi. Kehamilan terutama pada trimester 3 dapat menyebabkan kematian bayi. Kelainan kongenital, hipotiroid.
Mekanisme kerja obat. Propiltiorasil menghambat sintesis hormon tiroid dalam kelenjar tiroid dengan mencegah iodinasi tirosin dalam tiroglobulin. Juga menghambat perubahan T4 atau tirosin menjadi T3 dalam jaringan perifer. Aturan pakai obat. Pada dosis permulaan dewasa 300 sampai 600 mg per hari diberikan dalam dosis terbagi 6 sampai 8 jam, dapat diberikan sebanyak 1,2 gram per hari pada kontrol permulaan. Diberikan hingga pasien euthyroid. Dosis pemeliharaan adalah 100 sampai 300 mg diberikan dalam dosis terbagi 3. Untuk krisis kronik tirotoksik adalah 600 sampai 1200 mg dalam dosis terbagi 2 dalam interval 12 jam. Untuk umur di atas 10 tahun, dosis permulaan adalah 150 sampai 300 mg per hari dalam dosis terbagi tiap 6 sampai 8 jam. Untuk dosis pemeliharaan adalah 100 sampai 300 mg per hari dalam dosis terbagi 2 dalam interval 12 jam. Umur 6 sampai 10 tahun, dosis permulaannya adalah 50 sampai 150 mg per hari dalam dosis terbagi tiap 6 sampai 8 jam. Untuk neonatal tirotoksikosis sama dengan 10 mg per kilogram berat badan. Propiltiourasil jarang sekali menimbulkan efek samping. Yang sering timbul adalah pruritus dan rash yang kadang-kadang hilang dengan sendirinya. Gejala lain yang jarang timbul adalah agranulositosis, rasa sakit, dan kaku sendi, terutama pada tangan dan pergelangan. Tetapi hal ini biasanya terjadi pada dosis yang tinggi. Mual, sakit kepala, kejang perut, pusing, mengantuk, demam, menggigil, granulositopenia. Rute obat pada kasus tersebut. Propiltiourasil dimetabolisme di hepar melalui glukuronidasi dan kebanyakan diekskresikan melalui urin. Absorpsi. Propiltiourasil diabsorpsi dengan cepat ke saluran gastrointestinal. Kadar puncak di dalam serum tercapai dalam waktu 1 jam pasca pemberian. Distribusi. Obat yang masuk ke pembuluh darah sebagian besar diikat oleh protein atau 60-80%. PTU akan terkonsentrasi di kelenjar tiroid. Eliminasi. Sekitar 35% obat dan metabolitnya diekskresikan melalui ginjal dalam waktu 24 jam dan kurang dari 10% diekskresikan dalam bentuk yang tidak diubah. Metabolisme. PTU dimetabolisme di hepar melalui proses glukuronidasi. Waktu paruh PTU di plasma adalah sekitar 1-2 jam. Namun karena obat terkonsentrasi di kelenjar tiroid, interval antar dosis dapat mencapai 8 jam atau lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.